Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Sebelum kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali untuk kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu, firman Tuhan yang kekal, yang akan membangun kehidupan iman kami, membentuk spiritual kami, membentuk kerohanian kami. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari boleh tertanam dalam hati kami dan dapat kami pakai dalam kehidupan kami untuk melayani Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami boleh dikuatkan, dimotivasi untuk kami giat melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam surat Rasul Paulus pasalnya Roma pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Pendengar yang diberkati Tuhan, saya memberikan judul untuk kebenaran firman Tuhan ini, strategi misi 4D. Strategi misi 4D. Ini kita berbicara tentang misi, ya. Misi berarti pengutusan, menjangkau mereka yang belum diselamatkan. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita keseharian, kita bisa melihat dan kita bisa mengamati ada begitu banyak orang yang sepanjang umur hidupnya belum pernah memiliki satu keyakinan dan kepastian akan keselamatan jiwanya. Akankah kemana dia akan pergi setelah dia meninggalkan dunia ini? Masih banyak orang yang belum menyadari. Banyak di antara mereka yang belum tahu kemana mereka akan pergi kalau mereka meninggal dunia. Dan itulah yang kita gumuli, itulah yang kita sedang kerjakan. Bagaimana menjangkau mereka yang belum diselamatkan? Bagaimana menjangkau mereka yang terhilang? Bagaimana menjangkau mereka yang belum terjangkau? Di sini di dalam bagian firman Tuhan dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru artinya dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat atau juru selamatnya secara pribadi. Sehingga dengan demikian ketika orang itu dia sungguh-sungguh menempatkan imannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, di dalam dia memperoleh hidup yang kekal, maka orang itu sungguh-sungguh dia yakin dia pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, misi berarti pengutusan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa gereja kita adalah gereja yang misioner. Gereja yang misioner artinya gereja yang mengutus orang-orangnya. Gereja yang mengutus anggota-anggota jemaatnya untuk pergi ke dalam kehidupan keseharian di dalam hidup mereka setiap hari. Untuk mereka membawa kabar baik kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja, untuk menceritakan
tentang kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah dia alami, yang sudah dia miliki, yang sudah menjadi pengalaman hidupnya, itu di-sharing, dibagikan, disampaikan kepada orang lain, supaya setiap telinga boleh mendengar tentang siapakah Yesus Kristus itu dan apa yang Yesus lakukan bagi kehidupannya. Siapakah Yesus Kristus itu berarti bahwa Yesus adalah Allah yang sudah menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Dan apa yang Kristus lakukan bagi kita? Kristus sudah mati untuk menjalani hukuman atas dosa-dosa kita, dan dia dikuburkan. Bahkan dia sudah bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga untuk memberi anugerah hidup kekal kepada kita, orang yang percaya, di mana hidup kekal itu diberikan secara gratis atau secara cuma-cuma. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Itulah arti daripada sebuah anugerah, satu pemberian yang cuma-cuma kepada mereka yang tidak berlayak menerima pemberian itu. Itulah anugerah hidup kekal. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, gereja yang sehat dan bertumbuh adalah gereja yang misioner, gereja yang bermisi, gereja yang mengutamakan misi Allah di dalam kehidupan keseharian setiap anggota-anggotanya. Gereja yang menggumuli tentang bagaimana mengutus orang-orangnya untuk pergi keluar, membangun persahabatan dengan siapa saja, dan kemudian menjelaskan Injil kepada orang yang dijumpainya. Kemudian dia menawarkan orang yang diberitakan kabar baik itu supaya mereka menyerahkan dirinya kepada Kristus. Dan kemudian dia boleh melakukan tindak lanjut langsung di dalam pelayanannya bagi orang yang dilayani. Jadi di sini kita melihat bahwa misi atau pengutusan di mana gereja yang sehat dan bertumbuh secara kualitas dan kuantitas itu adalah gereja yang bermisi. Gereja lokal merupakan lembaga yang menjadi pusat daripada misi. Jadi sebuah gereja lokal, jemaat setempat itu merupakan lembaga pengutusan misi yang harus mengedepankan misi dalam kegiatan pelayanannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya yang masih hidup di dalam kegelapan karena dosa. Mereka semua perlu diterangi dengan cahaya Injil, dan disinilah peran daripada gereja untuk membawa terang daripada cahaya kabar baik itu, cahaya Injil itu kepada semua orang. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, gereja yang misioner bukan saja merupakan satu semboyan yang tanpa makna. Hanya semboyan saja tetapi tanpa action atau tanpa tindakan nyata. Kita jangan menjadi gereja yang mati. Dalam satu akronim, mati artinya meniadakan arti dan tujuan Injil. Tetapi kita harus menjadi gereja yang hidup. Artinya sebuah gereja yang harus ikut dalam usaha penginjilan. Suatu gereja yang harus ikut dalam usaha pekabaran Injil. Itulah gereja yang hidup. Jadi, kalau gereja sudah tidak bermisi lagi, kalau gereja sudah tidak mengabarkan kabar baik lagi kepada semua orang, maka gereja itu akan stagnan. Gereja itu akan mati dan tidak hidup, dan tidak bisa bertumbuh secara sehat di dalam kehidupan mereka secara berjemaat. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalau begitu, apa sajakah strategi misi 4D itu? Strategi misi 4D adalah yang pertama, ada 4D. Yang pertama, di situ berbicara tentang data. Data artinya kita memiliki dan memahami tentang data statistik. Misalnya mengenai demografi, jumlah penduduk di satu tempat atau satu wilayah, satu daerah. Itu demografi. Kemudian secara geografi, apakah dia pesisir pantai, apakah dia di lembah, apakah dia di pegunungan, di bukit, atau secara geografis, bagaimana kondisi suatu wilayah, satu kota, atau satu daerah, satu desa di mana pengutusan misi itu ditempatkan. Jadi kita harus memiliki data-data mengenai suku yang tinggal atau yang hidup di komunitas yang akan dituju, yang menjadi sasaran atau
tujuan daripada misi itu sendiri. Nah, dan juga bahasanya. Bahasa harus dipelajari, bahasa harus diketahui oleh si utusan Injil. Kemudian juga menyangkut budaya. Karena semua hal-hal ini akan berdampak yang sangat kuat, yang sangat efektif, efisien di dalam pengutusan misi. Jadi kita harus memahami data statistik dari satu tujuan, sasaran, target pelayanan yang kita lakukan. Kenapa? Karena tanpa data itu sama dengan tanpa persiapan. Kita sama dengan petinju yang sembarang saja memukul, kata Rasul Paulus. Ya, asal pukul saja, tidak kena pada sasaran. Nah, itu sebabnya perlu data. Data yang akurat, data yang otentik, data yang bisa dipertanggungjawabkan, data yang menjadi tempat di mana kita melihat kebutuhan-kebutuhan yang akan kita persiapkan di dalam pelayanan misi yang kita lakukan. Karena data itu sendiri dapat diperoleh misalnya di pusat data statistik, ya, kita bisa lihat secara online, misalnya di Biro Pusat Statistik, dan juga misalnya di kantor Kementerian Negara, khususnya di bidang keagamaan. Kita bisa lihat di sana data-data yang perlu kita miliki di dalam persiapan pelayanan misi kita. Kita harus menyadari bahwa misi itu sangat penting. Karena begitu pentingnya misi, maka pengutusan itu harus dibekali, harus disertai dengan data-data yang akurat. Nah, oleh karena itu saya mendorong kita sekalian, bagi kita yang hendak bermisi, marilah kita memulai dengan data yang perlu kita lengkapi, yang perlu kita benahi, yang perlu kita persiapkan sebagai pengetahuan awal bagi kita ketika kita akan mengutus utusan Injil atau orang yang diutus untuk bermisi di satu tempat atau daerah. Itu yang pertama. Nah, strategi misi 4D yang kedua adalah daya. Daya artinya orang yang akan kita utus untuk memberitakan kabar baik itu. Jadi kalau bicara tentang daya, itu bicara tentang diri atau orang yang akan kita utus, pelakunya, orang yang akan pergi di garis terdepan untuk bekerja di ladang misi, untuk bekerja bagi Tuhan. Dialah orang yang diutus untuk pergi mengabarkan kabar baik itu kepada semua orang yang dijumpainya di tempat di mana dia diutus. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, daya ini perlu dipersiapkan. Biar ada data, tapi kalau tidak ada orang yang mau diutus, itu satu problema, itu satu masalah tersendiri. Jadi kita perlu mempersiapkan tenaga atau utusan Injil yang akan dikirim ke ladang misi. Dan persiapan bagi orang yang akan diutus itu, orang tersebut harus dibekali dengan visi yang dari Allah, visi yang Tuhan taruh di dalam hati daripada lembaga pengutus itu, visi atau gambaran mental yang akan dicapai pada masa depan tentang orang-orang yang akan diselamatkan sebagai target sasaran daripada sebuah pengutusan misi bagi orang yang diutus untuk menjadi utusan Injil atau utusan misi. Dia perlu visi. Dan bagi lembaga pengutusan misi itu, dia harus memberikan visinya kepada utusan Injil yang akan diutus. Tujuannya apa? Supaya orang yang pergi diutus itu, ya, pribadi, oknum, atau utusan misi, utusan Injil yang dikirim itu ke garis depan untuk pergi merintis sebuah pelayanan dalam misi, orang itu harus punya visi. Kenapa? Karena dia perlu visi supaya jelas apa yang mau dicapai pada masa yang akan datang. Berapa target yang akan dia capai untuk berapa waktu, beberapa tahun ke depan. Itu sebabnya perlu visi. Dan sebagai lembaga utusan misi harus membantu utusan Injil yang diutusnya
di dalam mengerjakan misi itu, membuat orang itu berhasil, membuat orang itu atau membantu utusan Injil itu untuk bisa mencapai visi yang sudah ditanamkan kepada ditetapkan bagi dirinya, untuk mencapai visi lewat misi yang dilakukan. Jadi lembaga utusan Injil atau lembaga utusan misi harus membantu utusan Injil atau membantu orang yang diberikan visi itu untuk dibantu membuat visi itu berhasil di dalam pelayanan utusan misi itu. Jadi itulah tugas daripada lembaga utusan misi. Bagaimana membuat berhasil utusan misi atau utusan Injil yang diutusnya ke tempat ladang pelayanan. Jadi persiapan visi, ya, visi, tetapi juga persiapan fisik secara kesehatan diri si utusan misi itu, ya, kesehatannya itu perlu dipersiapkan, fisik yang kuat, ya, kemudian juga mental yang memadai, yang cukup, mentalnya harus kuat. Karena apa? Karena di dalam lapangan misi itu atau lapangan utusan Injil itu ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan, hambatan yang akan terjadi ke depan. Maka orang itu perlu dipersiapkan secara mental supaya dia tidak memiliki mental kerupuk, tapi mental baja, mental yang pantang menyerah. Ya, ada pepatah mengatakan sekali layar terkembang pantanglah biduk surut ke pantai. Sekali layar terkembang pantanglah biduk surut ke pantai. Artinya sekali maju melangkah ke ladang misi, tidak ada lagi kata mundur untuk kembali atau pulang. Saya biasa istilahkan sebagai jangan sampai kita menjadi utusan misi, utusan Injil yang muntaber. Muntaber artinya mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita, lenyap dari peredaran, ya, terdiskualifikasi daripada pelayanan itu sendiri, dari ladang misi. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan secara mental. Ketika ada tantangan sedikit, istilahnya tas sontong sedikit, ya, tapela besar. Artinya punya pergumulan, punya tantangan yang sedikit, lalu menyerah. Itu namanya mental kerupuk. Tapi harus memiliki mental baja, mental yang sekuat baja. Artinya berapa berat pun, ya, berapapun beratnya itu tantangan yang dihadapi, rintangan, dia tetap maju walaupun terseok-seok, tetapi tetap melangkah maju. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, perlu persiapan mental, tetapi juga perlu persiapan secara rohani, spiritual, yang dibentuk sejak lama, sejak dini, untuk mempersiapkan dia supaya ketika di dalam pelayanannya dia sungguh-sungguh bersandar pada pertolongan Tuhan. Dia punya spiritual yang memadai sehingga mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan karena dia sedang bekerja untuk misinya Tuhan. Misinya Tuhan perlu dikerjakannya. Itu sebabnya secara kehidupan spiritual dia harus menjadikan seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya kalau kita sebagai utusan Injil, orang yang diutus oleh Tuhan untuk pergi ke ladang pelayanan, ladang pekabaran Injil, ladang pembawa kabar baik kepada orang yang terhilang, maka ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, Tuhan berjanji dia akan mencukupi segala sesuatu yang kita butuhkan di ladang pelayanan. Oleh karena itu dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku artinya dia akan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Dia akan berhasil, dia akan menang, walaupun pergi dengan air mata, walaupun dia pergi dengan banyak mencucurkan air mata, tetapi dia akan kembali dengan sorak-sorai. Dia akan kembali dengan kemenangan yang membawa sukacita bagi dirinya, bagi banyak orang yang lain. Baik yang di diri si pribadi dari utusan Injil itu sendiri, maupun orang yang dilayani, dan juga badan utusan Injil yang mengutus dia akan bersorak-sorai bersama-sama di dalam kemenangan. Nah, di sini kita melihat itu persiapan rohani, tetapi juga persiapan secara skill, secara keterampilan melayani. Dia perlu dipersiapkan untuk terampil dalam pelayanan.
punya banyak strategi, punya banyak kiat, inovasi, kreativitas di dalam pelayanan. Sehingga pendekatan-pendekatan yang dilakukannya adalah pendekatan yang ramah lingkungan, pendekatan yang bisa diterima. Dia soft, pendekatan yang lembut, sehingga diterima oleh semua orang. Kenapa? Karena berita yang dibawanya adalah berita yang menentukan nasib hidup seseorang. Berita yang bisa membuat orang lain itu beralih dari ketiadaan pengharapan, ketiadaan harapan dalam dunia ini, menjadi orang yang berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah yang dimaksud dengan persiapan secara skill atau keterampilan. Jadi mari kita mendorong jemaat kita untuk menyerahkan dirinya menjadi tenaga utusan Injil. Mari kita menjadikan jemaat kita, mendorong jemaat kita untuk menjadi tenaga utusan Injil. Itu adalah bicara tentang daya. Dan strategi misi 4D yang ketiga adalah doa. Doa itu berarti kita datang omong dengan Allah. Datang omong dengan Allah. Kita berbicara kepada Tuhan. Kita berkomunikasi kepada Tuhan. Menyampaikan segala pergumulan, segala beban yang kita alami, yang tenaga utusan Injil alami di dalam pelayanannya, kesulitan, kesukaran, ya, kesusahan di dalam pelayanan, dia bawa kepada Tuhan melalui doa. Doa artinya di sini, doa, strategi doa artinya kita memobilisasi kegiatan doa di dalam jemaat, baik secara pribadi maupun secara kelompok, dan itu berlangsung secara teratur dan terus menerus, artinya berkesinambungan. Jadi mari kita mengajak jemaat kita untuk sama-sama terlibat di dalam pengutusan misi dengan melayani Tuhan melalui doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan sebagai satu strategi yang perlu kita kembangkan di dalam kehidupan berjemaat kita sebagai gereja yang misioner, gereja yang mengutus. Dia tidak boleh terlepas dari doa. Dia tidak boleh terlepas dari doa syafaat. Harus digalakkan, harus digiatkan persekutuan doa untuk misi. Minimal mungkin sebulan sekali. Perlu jemaat bersatu hati menggumuli dan mendoakan tenaga-tenaga misi atau utusan-utusan Injil yang sedang berada di garis depan. Mendoakan mereka supaya mereka kuat, mereka tabah, mereka bersemangat, mereka bergairah, mereka bersuka cita di dalam pelayanannya. Ya, mereka terus terbeban untuk mencari mereka yang terhilang, untuk menerangi mereka yang berada dalam kegelapan karena dosa, dan membawa terang Kristus kepada mereka yang masih dalam kegelapan karena dosa. Jadi doa berarti membawa segala rencana-rencana misi kita, pergumulan kita, serta kesulitan kita di dalam bermisi. Kita harus bawa kebutuhan-kebutuhan tenaga utusan misi, apa yang mereka butuhkan di lapangan, itu perlu didoakan. Harus ada hubungan yang terus menerus secara berkelanjutan antara lembaga pengutusan misi dengan tenaga utusan misi. Harus ada kontaknya ini adalah lewat komunikasi tentunya, kemudian juga bisa lewat doa, ya, komunikasi yang tidak kelihatan, didoakan. Doa menjadi satu, memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan kuasa, memberikan power kepada tenaga utusan misi yang sedang berjuang di garis depan, sedang bertempur dengan peperangan rohani, melawan kuasa iblis, kuasa setan, kuasa si jahat, kuasa kegelapan yang berusaha merebut setiap orang untuk dibawanya ke dalam penghukuman kekal api neraka. Tetapi tenaga utusan misi berupaya untuk merampas mereka yang dalam kegelapan dosa untuk dibawa kepada Kristus, untuk dibawa kepada Tuhan, untuk boleh diselamatkan. Itulah arti daripada doa. Jadi betapa pentingnya doa itu bagi strategi misi 4D. Jadi mari kita galakan kegiatan doa, baik secara pribadi, secara kelompok atau komunitas jemaat. Kita harus setia, harus berdoa, karena doa merupakan langkah awal
dasar daripada sebuah pelayanan. Gereja yang sehat dan bertumbuh adalah gereja yang berdoa. Gereja yang berdoa untuk pengutusan misi. Dan yang terakhir, saudara yang diberkati Tuhan, strategi 4D, strategi misi 4D yang terakhir, yang keempat adalah dana. Dana berbicara tentang finansial atau keuangan. Dana atau finansial, uang bukanlah segala-galanya, tetapi hampir segala-galanya membutuhkan uang, termasuk kebutuhan dana finansial untuk tenaga misi atau kebutuhan dana untuk misi, untuk mengutus orang-orang pergi, orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, yang sudah menyerahkan, mendedikasikan dirinya bagi pelayanan misi. Mereka perlu disokong bukan hanya dengan doa, tetapi juga harus disokong, disupport dengan dana finansial yang diberikan oleh jemaat kepada tenaga utusan misi. Jadi kita memberikan uang kita untuk pelayanan misi. Ya, jemaat perlu dimobilisasi, jemaat perlu digerakkan untuk bisa menggalang usaha dana bagi pelayanan misi. Ya, menggalang usaha dana bagi pelayanan misi, memberi dana bagi misi secara teratur, ya, secara terus-menerus, berkesinambungan, tidak boleh putus. Bahkan sebaliknya harus semakin hari, dari waktu ke waktu semakin meningkat daripada dana untuk tenaga utusan misi itu. Kita tidak bisa mengutus orang lalu membiarkan pergi dan tanpa memberikan support kepada kebutuhan-kebutuhannya di lapangan. Dan kita harus topang dengan dana kita, doa kita. Yang tidak pergi diutus, yang tidak pergi di garis depan pengutusan misi, harus mendukung dalam dua hal tadi, yaitu mendukung dalam doa dan juga mendukung dalam hal dana atau finansial. Kita memberi dana kita secara terus-menerus, teratur bagi pekerjaan misi. Setiap jemaat harus dilibatkan. Ya, gereja lokal harus melibatkan atau menggerakkan setiap anggota-anggota jemaat dari yang paling muda sampai yang paling tua untuk memberikan finansial, keuangan, dana mereka untuk pengutusan misi. Supaya apa? Setiap jemaat terlibat di dalamnya. Mereka akan merasa memiliki bahwa pengutusan misi ini adalah milik mereka atau upaya mereka bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu Matius 6 ayat 33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Artinya, perluaslah dahulu pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan mengatur segala kebutuhan jemaatnya. Oleh karena itu di sini dikatakan bahwa kalau kita urus dulu urusan Tuhan, maka Tuhan akan berjanji, Tuhan berjanji akan mengurus urusan kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan penghidupan kita. Yang kita fokuskan adalah bagaimana kita bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya begini, di dalam misi pribadi kita, di dalam misi pekerjaan kita secara pribadi, kita harus mengerjakan misi Allah di dalam pekerjaan atau misi pribadi kita. Itu berarti bahwa bekerja bagi kita dalam dunia sekuler, dalam dunia kehidupan sehari-hari, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun, semua itu dalam kerangka kita mau mengerjakan misi, ya, bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu, jika hati kita sudah bertobat, pastilah keuangan kita juga bisa kita berikan bagi Tuhan. Jadi inilah yang menjadi bagian daripada strategi misi 4D, yaitu dana. Yang keempatnya dana. Nah, oleh karena itu, saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita sebagai orang percaya yang tergabung dalam komunitas gereja lokal. Gereja lokal adalah gereja yang sebagai lembaga pengutusan misi atau pengutusan Injil. Nah, maka gereja itu harus menerapkan strategi 4D. Strategi misi 4D adalah satu, berbicara tentang data. Yang kedua, daya atau diri. Yang ketiga, doa. Dan yang keempat, dana. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan ini seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan
Kalau mereka tidak percaya kepada Dia, bagaimana mereka percaya kepada Dia? Kalau mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jika mereka tidak diutus, maka tidak akan ada orang yang berseru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu sebabnya kita harus menjadi gereja yang mengutus utusan Injil, yang membawa kabar baik kepada semua orang di mana saja dan kapan saja. Dan strateginya yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa 4D, strategi misi 4D. Yang pertama tadi adalah data, yang kedua daya, yang ketiga doa, dan yang keempat dana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena ada waktu bagi kami untuk belajar strategi misi 4D. Biar kiranya Tuhan menolong kami agar setiap kami orang percaya yang sudah diselamatkan dapat mengerjakan misi dengan menggunakan strategi misi 4D. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.